Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Putri Ayu, NIM 2213265 kelas C semester 2. Dan di sini saya akan membuat video anatomi fisiologi sistem pencernaan. Dosen pengampu Pak Henry Didharto, Sarjana Keperawatan Nars MPD. Pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Fungsi sistem pencernaan untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Anatomi sistem pencernaan. Saluran pencernaan. Yang pertama, rongga mulut atau kavitas oris, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, lambung atau gaster atau ventriculus, usus halus atau intestinum minor, usus besar atau intestinum mayor, rektum dan anus. Organ tambahan atau aksesorius yang terdiri dari gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar atau ludah getah, lambung, hati, pankreas, dan getah usus. Faring atau pharynx adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum bervertebra yang panjangnya lebih kurang 14 cm. Faring juga terletak pada dasar tengkorak bergabung ke dalam esofagus. Dan faring juga merupakan tempat persimpangan antara jalan pernafasan dan jalan makanan. Fungsi faring atau tekak berperan dalam sistem pernapasan, sistem pencernaan juga dalam proses berbicara atau suara. Sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan atau sistem pencernaan. Sebagai penyaring, pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk atau sistem pernapasan. Mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Struktur lapisan faring, yaitu pertama, lapisan mukosa. Lapisan ini bersifat kuat dan elastis. Pada lapisan ini terdapat epitel yang memiliki sel goblet sebagai penghasil mukus atau cairan kental. Mukus tersebut berfungsi melindungi dinding faring. Lapisan fibrosa adalah jaringan yang bersifat kuat dan sedikit elastis. Jaringan fibrosa tersusun atas seret kolagen. Dan yang terakhir adalah lapisan muskular atau otot. Otot pada lapisan ini adalah otot sirkular atau melingkar dan otot longitudinal atau memanjang. Kontraksi kedua otot tersebut akan menggerakkan makanan ke bagian pencernaan berikutnya.
bagian-bagian faring, yaitu pertama, nasofaring merupakan bagian faring yang letaknya berada pada bagian belakang rongga hidung. Yang kedua, nasofaring hanya dapat dilalui udara. Ukuran lebar dan panjang nasofaring berkisar antara 2-4 cm. Adapun dua struktur penting pada nasofaring, yaitu tuba eustachius, yakni struktur yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring. Dan adapun fungsinya yaitu untuk mengatur tekanan udara dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Tabung tersebut hanya akan terbuka saat menelan, borsing, menguap, atau menggerakkan bahan pada posisi tertentu. Tonsil adenoid atau faringeal, yakni massa berlobus berupa jaringan limfoid yang berada di bagian langit-langit mulut. Dan adapun fungsinya yaitu untuk melawan bakteri atau organisme berbahaya masuk melalui hidung dan mulut. Selain itu juga dapat menghasilkan antibodi untuk melawan infeksi. Struktur yang kedua adalah orofaring. Orofaring adalah bagian dari faring yang berada di belakang rongga mulut. Orofaring bisa dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Orofaring mempunyai klep yang disebut epiglottis yang fungsinya mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan. Pada bagian dinding lateral atau bagian kanan dan kiri terdapat tonsil palatina yang merupakan massa jaringan limfatik. Fungsi tonsil adalah melindungi dari infeksi. Dan struktur yang terakhir adalah laryngofaring atau hipofaring. Laryngofaring merupakan bagian paling akhir dari faring, dan laryngofaring juga merupakan tempat bertemunya saluran pernapasan dan saluran pencernaan sehingga mampu dilewati udara dan juga makanan. Esofagus, saluran muskuler yang menyalurkan makanan dari faring menuju gaster atau lambung. Panjangnya 25-30 cm dan lebarnya 2 cm. Memanjang setinggi vertebra cervicalis 4, cervicalis 6, dan cartilago cricoid sampai vertebrata thoracalis X sampai X. Esofagus neonatus relatif lebih panjang daripada esofagus dewasa atau mulai dari vertebrata cervicalis 3 sampai 4. Fungsi esofagus yang pertama, untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Merupakan fungsi dasar esofagus atau kerongkongan, dan juga sebagai pipa penyalur makanan dari mulut ke lambung. Dan fungsi yang kedua, untuk menghasilkan gerak peristaltik. Terdapat otot-otot yang menghasilkan gerak peristaltik sehingga dindingnya berkontraksi dan secara perlahan makanan terdorong masuk ke lambung. Dan fungsi yang ketiga adalah mencegah laju isi dan cairan lambung. Dengan adanya penyempitan sphincter di kerongkongannya, maka dapat mencegah masuknya cairan lambung ke kerongkongan akibat kadar asam lambung yang meningkat.
esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapis dinding, yaitu pertama lapisan serosa, yang kedua lapisan otot, dan yang ketiga lapisan submukosa, yaitu berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Struktur yang terakhir adalah struktur lapisan mukosa. Lapisan mukosa pada kerongkongan disusun dari sel epitel berlapis, pipi bertingkat, dan jaringan ikat tipis. Bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu bagian superior. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Dan yang ketiga, bagian inferior. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.